Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ikhwanun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita serta maunahnya
terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini walaupun kesibukan dunia kita yang terus untuk menuntut kita demi memenuhi kebutuhan hidup kita, namun dengan iman sekaligus ketakwaan kita kepada Allah, pada hari ini kita tetap menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan salat Jumat berjamaah yang dilaksanakan seminggu sekali. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti diakui sebagai umatnya. Dengan penuh pengharapan kita bersama, mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi yang akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongannya hingga hidup di dunia, terlebih nanti di akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah tentunya khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tentunya berusaha sekuat tenaga melaksanakan segala perintah Allah dan kuat tenaga menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat diceritakan satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan diberikan nasihat. Lalu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, ia menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, maukah kalian mendengar nasihat malaikat Jibril yang disampaikan kepadaku? Lalu para sahabat menjawab, mau ya Rasul. Nasihat apa? Wahai para sahabat, ketika malaikat Jibril menemuimu dan menyampaikan 3 nasihat kepada. Yang pertama, ya Muhammad, isma-si'ata. Muhammad, silahkan kau hidup sesuka hatimu di dunia ini. Mau dilarang nggak bisa dilarang, mau diperintah tidak bisa diperintah, silakan. Mau berbuat taat kepada Allah, monggo. Mau bermaksiat kepada Allah, monggo, terserah apa yang kau ingini, apa yang kau maui. Tidak ada yang melarang. Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kau pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang pernah merasakan hidup pasti akan merasakan mati. Muhammad, walaupun kau punya pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, hebat, tapi ingat Muhammad, fa innaka mayyitun. Kau pasti akan mati. Maka kepada kita semua, pesan malaikat Jibril ini juga menjadi pelajaran karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kehidupan yang kita jalani, apapun yang kita miliki, itu semua akan lepas dari kita. Yang kaya pasti
pejabat mati, orang miskin mati, gembel mati, semua yang hidup pasti akan mati. Maka untuk itu mari sama-sama kita selalu mengingat mati. Dengan demikian kita selalu mempersiapkan diri, memperbanyak bekal amal-amal kita selama hidup di dunia ini. Kiranya nanti dikala kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memiliki bekal. Karena kehidupan di dunia ini bagaikan orang yang singgah sebentar, seperti seorang perantau yang akan kembali ke kampung halamannya. Wahai sahabat, yang kedua nasihat malaikat Jibril yang disampaikan kepadaku, ya Muhammad, wa habib man sihta. Ya Muhammad, cintailah siapapun yang ingin kau cintai, senangilah apapun yang ingin kau senangi. Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka mafarriqu, sesungguhnya engkau pasti berpisah dengan yang engkau cintai. Silakan kau cinta terhadap jabatanmu, silakan kau cinta terhadap hartamu, silakan kau cinta terhadap istri anakmu. Tapi ingat, fa innaka mafarriqu, kau pasti akan meninggalkannya, atau sebaliknya. Kalau enggak, dia yang meninggalkan kita, pasti kita akan meninggalkannya. Makanya kepada kita semua, jangan sampai kita mencintai sesuatu itu melebihi cinta kita kepada Allah. Dalam sebuah syair Arab yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau kamu mencintai sesuatu silakan, tapi jangan terlalu mencintainya, karena bisa jadi di hari yang akan datang kau pasti akan membencinya. Begitu juga sebaliknya, jangan kamu membenci sesuatu itu, karena bisa jadi di hari yang akan datang kamu mencintai atau menyayanginya. Maka kepada kita semua, apa yang dianugerahkan kepada kita, apa yang diberikan kepada kita, kita wajib menjaganya, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, yang namanya amanah itu adalah titipan, pasti akan kembali kepada yang memberi titipan tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga sahabat, nasihat dari malaikat Jibril kepadaku, ya Muhammad, wa'mal masi'ata. Muhammad, berbuatlah sesuka hati, terserah kau mau ngapain hidup di dunia ini. Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka majziyun bi, semua perbuatanmu pasti akan kau pertanggungjawabkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan berbuat baik sekalipun sebesar biji zarah, sebesar biji bayam, pasti akan kita pertanggungjawabkan. Bahkan Allah akan memberi balasan kepada kita walaupun kebaikan itu hanya sebesar biji bayam. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, Allah juga akan berikan kejahatan itu walaupun sebesar biji bayam atau biji zarah. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita pada hari ini sudah berada di bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah, tepatnya tanggal 14. Beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Zulqa'dah termasuk di dalam bulan haram yang dikatakan Allah dalam surah At-Taubah,
Bahwasanya Allah menciptakan bulan ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Zulqa'dah ini mari terus kita tingkatkan amalan-amalan ibadah, karena barang siapa yang meningkatkan amalan-amalan ibadah, Allah akan melipat gandakan amalan ibadah kita. Begitu juga barang siapa yang melakukan kejahatan, kezaliman, kemaksiatan di bulan Zulqa'dah atau di dalam bulan haram, Allah akan melipat gandakan. Dan mari kita jangan menganggap sepele terhadap amal-amal baik kita walaupun kecil, dan jangan pula menganggap remeh atas perbuatan-perbuatan dosa kita, karena kadang-kadang tanpa kita sadari perbuatan dosa yang kita anggap sepele bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Karena dalam sebuah riwayat diceritakan dan selalu saya sampaikan dalam pengajian-pengajian, ada seseorang yang hanya gara-gara sepele masuk ke dalam neraka, hanya gara-gara kucing. Ketika itu kucingnya dia kurung, dia ikat, dia tidak beri makan. Lalu akhirnya kucing tersebut meninggal, mati. Padahal kalau kucing itu dilepas bisa mencari makan dan bisa hidup. Namun karena kejahatannya hanya gara-gara sepele, tanpa dia sadari, hal ini bisa menjerumuskan dirinya masuk ke dalam neraka. Maka kepada kita semua, hanya dengan hewan, dengan perkara sepele saja bisa memasukkan diri kita ke dalam neraka, apalagi kalau kita melakukan kejahatan dengan sesama manusia, dengan sesama kita, terlebih kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kepada kita semua, mari untuk kita ingat, bahkan hanya gara-gara sepele beramal ibadah bisa membawa dirinya masuk ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, ketika ia menulis satu kitab, datanglah seekor lalat hinggap di tempat tintanya. Imam Bukhari merasa terganggu. Namun ketika dilihat lalat tersebut sedang meminum tinta, Imam Bukhari dia tidak sanggup untuk melarangnya. Dia biarkan lalat itu meminum tintanya. Begitu kenyang, lalat itu pun terbang. Dan Imam Bukhari melanjutkan menulis kitab tersebut, yang akhirnya tanpa disadari dia tertidur, dan di dalam tidurnya ditunjukkan oleh Allah telah datang kiamat terbentang pada mahsyar sampai kepada yaumil hisab. Akhirnya Imam Bukhari dilepaskan hisabnya dan diberatkan mizan timbangan kebaikannya. Lalu Imam Bukhari dimasukkan ke dalam surga. Ketika dia berjalan menuju pintu surga, terdengar ada suara menyampaikan, "Ya Junaid al-Baghdadi, tahukah kamu yang menyebabkan dirimu masuk ke dalam surga?" "Tahu ya Allah," kata Imam Bukhari. "Saya masuk ke surga karena banyak kitab-kitab tuntunan yang saya tulis, karena banyak murid saya, karena banyak amalan-amalan saya." Namun Allah menjawab, "Wahai Junaid al-Baghdadi, bukan itu yang menyebabkan dirimu masuk ke dalam surga, tapi karena kau telah memuliakan makhlukku yang kau pandang hina. Dan saat ini karena kau memuliakan makhlukku yang kau pandang hina, maka hari ini kau memuliakan. Engkau biarkan seekor lalat meminum tinta sampai dia kenyang, sehingga timbangan pahalamu lebih berat kebaikannya dan membuat dirimu masuk ke dalam surga." Maka kepada kita, jangan menganggap remeh terhadap amalan-amalan baik maupun amalan-amalan buruk. Dan jangan takut dikala kita beramal ibadah, khususnya di dalam kita bersedekah, baik itu menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, infak ke masjid, infak untuk kemaslahatan-maslahatan. Yakinlah
pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam melaksanakan ibadah, terlebih-lebih nanti di bulan Zulhijjah yang akan kita hadapi, di sana ada peristiwa besar yang juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kiranya bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Namun kita kembali bersedih pada tahun ini 2021, pemerintah Republik Indonesia kembali menunda keberangkatan para jamaah haji disebabkan karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan bagi jamaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Kita hanya bisa berdoa, bermohon kepada Allah kiranya musibah besar virus corona segeralah berakhir dari negeri kita, sehingga para jamaah haji kita yang sudah terdaftar, yang sudah menunggu begitu lama, kiranya tahun depan bisa melaksanakan, menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dan bagi kita yang belum, mudah-mudahan sebelum Allah memanggil kita, kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi bagi kita yang tidak berkemampuan atau yang tidak berangkat menunaikan ibadah haji, kita juga bisa melaksanakan ibadah yang nilai pahalanya sungguh luar biasa, yakni melaksanakan penyembelihan kurban. Selamat bagi bapak-bapak yang pada tahun ini melaksanakan ibadah kurban. Dan di dalam melaksanakan ibadah kurban tidak ada hukum riya apabila disampaikan atau disiarkan. Karena ada beberapa ibadah yang apabila disampaikan menjadi riya tidak berpahala, tapi ada pula ibadah yang harus disampaikan, tidak bisa didiam-diamkan, tidak bisa tidak disampaikan, wajib disampaikan. Salah satunya ibadah kurban. Ini wajib disampaikan. Makanya kepada panitia selalu menyampaikan, ini kurban dari sekolah, keluarga sekolah, keluarga sekolah. Ini tidak termasuk hukum riya, karena nggak bisa kita membagi daging kurban tanpa ada pemberitahuan. Begitu juga dengan akikah, itu harus disampaikan. Nggak bisa dikasih dagingnya begitu saja tanpa disampaikan daging apa. Ini tidak ada hukum riya. Berikutnya haji, ini juga harus disampaikan kepada khalayak supaya kita bisa memohon izin, mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan kita di masa hidup sehingga tidak menghalangi ibadah kita ke tanah suci. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita yang kita kerjakan, walaupun kita anggap sepele, tapi yakinlah Allah tidak pernah tidur. Allah pasti akan mencatat semua amalan kita. Dan jangan kita selalu menganggap sepele terhadap perbuatan dosa kita, walaupun sekecil apapun. Karena dengan perbuatan dosa akan mendatangkan malapetaka, musibah terhadap diri kita, keluarga kita, daerah kita, negeri kita. Mari sama kita jaga kesehatan kita dan tetap kita ikuti himbauan pemerintah di masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, keluarga kita, anak cucu kita yang jauh maupun yang dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli wastaghfirullahu li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahalil wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim amarakum bi
الصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلف والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن خصوصا قرية سيئة ulu min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurkum wa lazikrullahi akbar aqimis shalah